Saya melihat betul di lapangan bagaimana mereka marah ketika tokohnya dibacok sampai tangannya itu buntung. Base camp yang besar itu habis dibakar oleh masyarakat. Dan luka ini masih ada. Sentul City membuka luka lama. Bahwa ada kebohongan publik yang dilakukan oleh PT Sentul City yang mengklaim, yang kemarin mereka ngomong, juru bicaranya, humasnya, dia telah memiliki HGB itu dari tahun 1994. Ini ngaco. Bukti-bukti yang kita miliki, nanti kawan senator akan menjelaskan, kita punya bukti, dokumen bahwa pada tanggal 27 Maret 2019, pihak Sentul City itu masih mengurus proses pembuatan HGB sekitar 60,7 hektar kok. Selamat siang kepada teman-teman media dan seluruh kawan-kawan aktivis pro-demokrasi, bahwa pada siang hari ini Prodem akan melakukan konferensi pers dan memberikan pernyataan sikap sehubungan dengan persoalan yang terjadi di Sentul City. Mungkin saya sampaikan bahwa pada siang hari ini saya akan didampingi oleh beberapa rekan-rekan. Yang di samping saya adalah Sekjen Prodem, di samping saya adalah tim advokasi, tim hukum dari Prodem. Di samping saya lagi adalah Haji Dedi, adalah juga senator Prodem yang juga punya pengalaman melakukan advokasi di Sentul City dan di daerah Bojongkoneng tempat berdomisili saudara Rocky Gerung, Bung Rocky Gerung. Yang mungkin, dan di samping saya juga adalah senator Prodem dari Bogor, saudara Eeng, dan di samping saya yang satu lagi yang paling ujung adalah Bung Adnan Balfas, adalah senator Prodem. Nah, selamat siang kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernyataan sikap Prodem pada siang hari ini yang kami beri judul Prodem siap melawan Sentul City. PT Sentul City, dahulu Permata Sentul, selaku pemegang izin prinsip pembebasan tanah berupa surat izin peruntukan penggunaan tanah atau SIPPT dari Gubernur Provinsi Jawa Barat, telah dipertontonkan sikap arogan, jumawa, dan represif dengan melakukan intimidasi dan perampasan tanah rakyat. Bermodalkan SIPPT yang Prodem duga bermasalah dan melampaui batas yang diizinkan dalam surat izin peruntukan penggunaan tanah atau SIPPT yang dikeluarkan oleh Gubernur Jawa Barat, PT Sentul City telah melakukan penguasaan terhadap tanah rakyat. Berkenaan dengan hal ini, Prodem menyatakan sikap yang pertama, surat izin peruntukan penggunaan tanah SIPPT hanyalah surat izin untuk melakukan pembebasan tanah
bukan bukti atas kepemilikan tanah. Terbitnya bukti hak kepemilikan berupa sertifikat hak guna bangunan SHGB bagi pengembang hanya sah dan memiliki kekuatan hukum jika proses pembebasan lahan dilakukan secara benar dan tidak bertentangan dengan hukum. SIPPT bukan alat untuk merampas tanah rakyat, mengabaikan serangkaian proses, prosedur, dan substansi pengalihan hak atas tanah. Dan yang penting, SIPPT bukanlah surat izin untuk bertindak arogan dan zalim terhadap rakyat selaku pemilik tanah. Kedua, aspek paling penting dalam pembebasan lahan adalah adanya pemindahan hak dari pemilik tanah dan garing atau pelepasan hak dari pemilik tanah kepada pengembang. Pemindahan hak ini bisa terjadi karena transaksi jual beli, baik dengan pengalian hak dan garing atau pelepasan hak dari pemilik tanah kepada pengembang, dilanjutkan dengan penguasaan fisik oleh pengembang. Ketiga, kepemilikan berdasarkan sertifikat hak guna bangunan atau SHGB oleh PT Sentul City bermasalah pada proses pembebasan lahan, yakni proses pemindahan hak dari pemilik tanah atau rakyat dan garing atau pelepasan hak dari pemilik tanah atau rakyat kepada PT Sentul City. Permasalahan lainnya adalah PT Sentul City tidak menguasai fisik tanah yang diklaim dimiliki berdasarkan bukti sertifikat hak guna bangunan yang diklaim bernomor 2411 dan HGB 2412. Proses pembebasan lahan dengan membeli tanah wajib ditempuh dengan melakukan proses tawar antara penjual dan pembeli yang diikuti dengan keluarnya pajak-pajak seperti BPHTP kepada pembeli dan pajak penjual kepada penerima uang atau penjual. Pihak pengembang telah melakukan jual beli secara bawah tangan kepada pemilik tanah, kemudian menarik surat-surat kepemilikan dari para pemilik seperti sertifikat hak milik, hak jual beli, girit letter C, atau hak garap dari penggarap. Jadi, kalau SHGB itu sudah dikeluarkan, markanya itu dari hak-hak rakyat itu sudah harus dicabut, sudah harus ditarik. Tapi ternyata masih ada sampai hari ini bahwa para penggarap, para penduduk itu masih memegang surat kepemilikan, baik itu surat garapan itu masih dimiliki oleh penduduk. Jadi tidak mungkin kemudian SHGB itu bisa dikeluarkan selama pengembang belum melakukan ganti rugi kepada para penggarap. Selanjutnya, penjual menandatangani surat pengalian hak kepada pembeli untuk melanjutkan. Selanjutnya diajukan kepada BPN dan oleh BPN dilakukan pemutusan hubungan hukum sehingga surat-surat yang telah ditarik oleh pembeli dari penjual menjadi tidak berlaku. Rangkaian proses wajib dilakukan karena sepanjang surat-surat penting itu tidak ditarik, maka potensi sengketa akan timbul karena alas hak kepemilikan masih dipegang pemilik atau ahli warisnya. Yang keempat, hak
kepemilikan atas tanah sengketa di Desa Bojongkoneng, Babakan Madang, Kabupaten Bogor, terbukti secara fisik masih dikuasai oleh rakyat, dan rakyat yang menguasai tanah memiliki alas hak yang membuktikan belum terjadinya proses pemindahan hak dari pemilik tanah atau rakyat dan garing atau pelepasan hak dari pemilik tanah atau rakyat kepada PT Sentul City, atau setidaknya kepemilikan yang diklaim oleh PT Sentul City masih dalam status sengketa, sehingga PT Sentul City tidak dapat melakukan tindakan apapun sebelum ada keputusan hukum dari pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Kelima, semestinya PT Sentul City memperbaiki kinerja tim dalam melakukan pembebasan lahan, bukan malah bersikap sombong, arogan, dan mempertontonkan kebodohan dalam memamerkan alat negara untuk merepresi rakyat, padahal rakyat memiliki alas hak atas tanah atau lahan yang mereka tempati. Yang keenam, pihak pemerintah khususnya kantor Badan Pertanahan dan pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat perlu untuk melakukan penyelidikan tentang kebenaran data-data dan bukti-bukti yang dimiliki oleh PT Sentul City sehubungan dengan terbitnya HGB yang dimiliki oleh PT Sentul City, termasuk adanya dugaan korupsi, kolusi dalam penerbitannya. Perlu kami tegaskan sekali lagi bahwa pemberian surat izin penunjukan penggunaan tanah atau SIPPT tidak dapat dijadikan sebagai dasar untuk merampas tanah milik rakyat secara sewenang-wenang dan mengabaikan rasa keadilan dan penghormatan atas hak kepemilikan rakyat. Jakarta, 15 September 2021. Jaringan Aktivis Pro Demokrasi atau PRODEM. Saya Iwan Sumule sebagai Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi dan Saudara Muhammad Mujib selaku Sekjen. Nah, demikian pernyataan sikap dari PRODEM terkait dengan persoalan yang terjadi, sengketa yang terjadi di Sentul City, daerah Bojongkoneng. Nah, saya perlu sampaikan di sini bahwa kenapa kita sejak awal ingin mengetahui secara pasti dan menyelidiki soal SIPPT, karena itu menjadi dasar dari para pengembang, para taipan untuk menguasai dan merampas tanah rakyat. Nah, kenapa kita harus memulai dari situ? Karena dengan dasar SIPPT itu dia kemudian bisa melakukan penguasaan terhadap tanah, tapi yang harus diingat bahwa penguasaan terhadap tanah itu tetap harus dilakukan dengan cara-cara yang benar, dengan cara-cara yang tidak melanggar hukum, harus melakukan ganti rugi terhadap rakyat, karena dasar rakyat, kepemilikan rakyat, baik itu hanya letter C, baik itu hanya tanah garapan, tetap pengembang harus melakukan ganti rugi terhadap hak rakyat, terhadap tanah yang dia tempati. Nah, selanjutnya ada yang akan juga disampaikan, karena di sini ada sekjen saya juga
yang juga sudah akan menyampaikan beberapa hal kenapa kita kemudian mau mau melawan Prodem, mau melawan Sentul City terhadap perampasan tanah rakyat, karena kita mempunyai data rakyat, beberapa warga itu sudah menyampaikan kepada kami bahwa kami belum mendapat ganti rugi. Kami masih mempunyai surat garapan atas tanah tersebut, sehingga mendorong Prodem untuk melawan Sentul City, para pengembang ini yang telah menguasai tanah rakyat dengan cara-cara yang tidak benar. Nah, selanjutnya ada yang mau disampaikan oleh Pak Sekjen, terus nanti habis itu ada tim advokasi, tim hukum dari Prodem, dan juga akan dibeberkan juga sekilas soal pengalaman warga yang pernah diadvokasi oleh Bung Dedi, karena Bung Dedi ini sampai hari ini masih berkomunikasi dan pernah menggarap mengadvokasi rakyat di Sentul, Bojongkoneng sampai desa Cijayanti. Nah, dan senator Prodem ini pernah dipenjara karena mengadvokasi rakyat di daerah tersebut. Nah, sebelumnya saya berikan dulu kepada Pak Sekjen. Silakan Pak Sekjen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai Sekjen Jaringan Aktivis Pro Demokrasi cuma ingin menegaskan kembali bahwa Prodem akan melawan PT Sentul City. Prodem ini bukan ini saja, sebetulnya tahun 1993 Prodem, senator kita sudah mengadvokasi tanah rakyat yang ada di daerah itu, Bojongkoneng, Calon Sengketa itu. Itu senator Prodem itu dipenjara saat itu. Itu ada Bung Dedi, nanti dia bisa dicerita, silakan kawan-kawan mempertanyakan. Dan juga saya menegaskan bahwa ada kebohongan publik yang dilakukan oleh PT Sentul City yang mengklaim, yang kemarin mereka ngomong, juru bicaranya, humasnya, dia telah memiliki HGB itu dari tahun 1994. Ini ngaco. Bukti-bukti yang kita miliki, nanti kawan senator akan menjelaskan, kita punya bukti, dokumen bahwa pada tanggal 27 Maret 2019, pihak Sentul City itu masih mengurus proses pembuatan HGB sekitar 60,7 hektar kok. Ini mau tegas, tapi akan segera kita usut. Nanti ada tim investigasi dari Jaringan Aktivis Prodem itu akan segera bekerja. Ini mungkin penegasan kembali dari Jaringan Aktivis Prodem bahwa kita akan bersama rakyat Bojongkoneng dan sekitarnya untuk melawan PT Sentul City yang tanahnya diambil secara sepihak. Terima kasih. Silakan kepada Bung Senator Kang Dedi atau kuasa hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya waktu itu statusnya masih mahasiswa. Tahun 90, dari tahun 90 kami mendampingi petani di Bojongkoneng, di Cijayanti. Waktu itu mungkin kalau teman-teman yang seusia saya mungkin masih ingat kasus lapangan golf Bukit Pelangi, Rainbow Hill. Jadi Sentul City itu datangnya belakangan. Awalnya di sana adalah PT Fajar Listriando
Listrindo ya. Ya, PT Lek List untuk Instrumentindo. Jadi itu PT Fajar itu kemudian punya perusahaan yang punya merek namanya Bukit Pelangi Rainbow Hill, itu menguasai lahan di sana dengan menggusur tanah-tanah rakyat dengan ganti rugi Rp60 per meter, dan rakyat tidak ada satupun yang mengambil ganti rugi itu. Itu masih di zamannya rejim Orde Baru Soeharto. Nah, kami mendampingi, kami demo ke BPN, kami demo ke DPR, ke Mendagri, dan semua kami lakukan, dan sampai terjadi tokoh masyarakat di sana di desa di Nyalindung, desa Bojongkoneng, Pak Haji Dodo, tangannya dibacok oleh satpam, masyarakat marah, itu base campnya dibakar waktu itu. Saya ada di lokasi, sehingga saya kena pasal penghasutan. Kejadian tahun 93. Kejadian 93. Kemudian saya tahun 94 baru diambil oleh aparat, karena waktu itu ada di Bogor ada acara pertemuan G20. Nah, ya pertemuan APEC ya waktu itu. Jadi saya sebagai aktivis waktu itu di Bogor dianggap membahayakan APEC, diambil kasusnya kasus tahun yang lalu yang pembakaran base camp itu. Di sana masyarakat sampai sekarang masih ingat kejadian bahwa itu Sentul City itu nggak ada di situ. Sentul City itu manusia baru yang muncul, yang mengklaim tanah itu dengan bukti-bukti HGB yang tidak pernah masyarakat menerima ganti rugi dan tidak mau menerima ganti rugi waktu itu. Dasarnya apa? Sertifikat itu muncul. Pasti ada kong kali kong, ada udang di balik batu, ada korupsi di dalamnya. Dan ingat, Sentul City punya kasus korupsi besar yang mengakibatkan Bupati Bogor, Rahmat Yassin, masuk penjara. Sampai saat ini. Kasusnya banyak itu Rahmat Yassin. Jadi, ini bagian dari rentetan peristiwa-peristiwa dari sana sebenarnya. Jadi Sentul City sekarang saya ibaratkan seperti membuka kotak Pandora. Ini muncul lagi kasus ini, gitu kan? Dan mereka melakukan gaya-gaya lama, melakukan represif dengan preman, menurunkan preman. Itu gaya-gaya lama itu. Harusnya Sentul City sadar bahwa dalam situasi seperti ini, situasi masyarakat yang lagi susah kayak gini, tindakan represif mereka hanya akan memancing tindakan balasan yang akan luar biasa bagi Sentul City. Tolong diingat bagi Sentul City. Sentul City perusahaan yang sudah go public, dengan mengangkat kasus ini, dia akan bunuh diri di situ. Kita akan bongkar semua datanya. Kita bangkrutkan dia. Kita bangkrutkan Sentul City. Ini sebagai tanda, sebagai warning bagi para taipan yang memainkan masalah tanah dengan gaya-gaya represif. Gak ada waktunya lagi, ini bukan waktunya untuk represif. Rakyat yang akan melakukan pembalasan untuk represifnya mereka itu. Dan Prodem akan di depan untuk melawan itu. Mereka harus lihat, mereka bukan melawan kaleng-kaleng ini. Ya, nggak ada cerita mundur, kita akan hadapi. Jadi kalau Sentul City masih terus melakukan represif, mereka akan mendapatkan akibatnya. Dan saya tahu masyarakat di sana tidak akan diam. Saya melihat betul di lapangan bagaimana mereka marah ketika tokohnya dibacok sampai tangannya itu buntung. Base camp yang besar itu habis dibakar oleh masyarakat.
Dan luka ini masih ada. Sentul City membuka luka lama. Pasti kita akan lawan. Saya tahu betul kondisi di sana. Sentul City juga tahu peristiwa-peristiwa yang ada di sana. Mereka menggugat Bojongkoneng bukan wilayah dia. Mereka menggugat Cijayanti bukan wilayah dia. Jadi kita lihat nanti, kita tidak akan diam. Saya di usia yang udah kayak gini aja jadi terpanggil lagi, gitu kan? Mungkin begitu aja. Terlalu emosi saya kalau udah bicara. Ya, nanti ya sebagai tambahan bahwa ada proses yang salah yang kami duga tidak benar dalam penguasaan tanah rakyat yang dilakukan oleh Sentul City. Nah, yang mengherankan kita adalah ketika Bung Rocky Gerung itu punya surat hak garap yang dia beli dari Kang Andi waktu itu 10 tahun lalu, dan juga dia diberikan SPPT. Bagaimana mungkin ada objek pajak yang sama yang muncul terhadap tanah tersebut? Nah, ini ada satu yang janggal. Kenapa kita bilang janggal? Karena dalam memperoleh HGB itu harus semua waris alas surat warga itu sudah harus ditarik. Tidak boleh lagi dipegang oleh warga, baik itu penggarap dan segala macam yang punya surat-surat, baik di atasnya letter C, baik itu sertifikat. Itu sudah harus ditarik kalau HGB-nya benar. Nah, ini masih ada lagi di sekitar Bung Rocky, itu ada 90 kakak lagi yang menyatakan dirinya belum diganti rugi dan masih memiliki alas surat hak garap atas tanah tersebut. Nah, ini membuat Prodem kemudian menduga bahwa surat SHGB yang dimiliki oleh Sentul City itu penuh dengan sesuatu yang tidak wajar. Nah, ini yang mau kita bongkar. Nah, untuk hukumnya mungkin ini lawyer kita akan bercerita bagaimana caranya kita akan menempuh baik itu jalan politik maupun jalan hukum yang akan kita tempuh. Karena kita tidak akan berjuang hanya sekedar di jalan hukum, tapi jalan politik pun akan Prodem tempuh. Nah, silakan Bung Yasin. Terima kasih Ketua, izin Pak Sekjen, Kang Dedi, Kang AM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dari saya, kebetulan saya Divisi Hukum Prodem mencermati tentang perkara Sentul City. Nah, kemarin kita sudah berdiskusi di sini, jadi cermat kita adalah menilai tentang SIPPT, Surat Izin Peruntukan Tanah. Kalau Sentul City saat ini punya HGB, ya bisa jadi juga dia punya HGB, tapi HGB-nya itu HGB yang mencakup wilayah yang mana? Ya, karena semua perusahaan properti pasti punya HGB. Kita juga bisa jadi juga punya HGB. Ya, cuma kan HGB itu nanti di dalam objek yang mana? Sementara kalau dari SIPPT Sentul, dulu tuh ada Permata Sentul ya Pak? Iya, sebelumnya juga Sentul City ini udah berubah-ubah, Permata Sentul, Bukit Sentul, Sentul Selatan, sekarang Sentul City. Nah, yang kita nanti mau melakukan audiensi dengan pihak gubernur setelah ini, karena memang Prodem itu perjuangannya bukan cuma wacana-wacana, tapi surat-surat itu udah masuk ya Pak Ketua ya.
Dan hari Jumat kita akan diundang oleh Gubernur Jawa Barat untuk mengkupas tuntas tentang surat izin peruntukan tanah Bukit Sentul Sentul City saat ini ya. Nah, saya ini sama Prodep kita ini bingung gitu ya, kalau masih ada 6.000 orang pemilik hak garap ulayat letter C Girik, masih ada ini barangnya di tangan dia, di tangan rakyat ini masih ada, berarti mereka belum pernah yang namanya dilakukan pembebasan. Sementara SIPPT itu seperti kalau kita naik motor, kita itu SIM-nya. SIM itu untuk melakukan pembebasan. Pak Gubernur, saya mau membebaskan daerah Bojongkoneng, Hambalang, Sentul, Desa Sentul semuanya. Yang mana yang kamu mau? Ada di situ 100.000 hektar misalnya. Dikasih SIM sama Gubernur, SIPPT namanya SIPPT, dikasih sama Gubernur. Tapi itu hanya untuk izin membebaskan. Nah, begitu dapat surat izin SIPPT tadi, pihak dari developer atau pengembang, mereka datang ke masyarakat, ke rakyat itu membeli dengan harga pasaran yang rakyat mau, bukan kemudian mencaplok. Yang keadaan sekarang ini main caplok-caplok aja. Ini yang perlu dicermati. Saya sering beracara di BPN juga. Kalau Sentul City memasukkan berkas, mau dia balik nama, peningkatan hak, mau SK lain, datang ke BPN Kabupaten Cibinong, bos udah nggak ada cara apa-apa. Mereka udah punya staf sendiri, langsung bisa masuk, nggak usah lagi PTSP. Jadi yang kami dengar nih ya, di sana tuh ada spesial untuk Sentul. Makanya Sentul itu, tanah-tanah di Sentul itu sejuta masalah. Nah, kalau mau dicek lagi silakan datang ke PT UN Jawa Barat. Berapa puluh perkara rakyat menggugat Sentul City, tanah di Sentul, menggugat BPN karena mengeluarkan SK sertifikat, mesti kalah. Nah, maka itu dia, alas haknya mereka masih pegang. Di dalam objek tanah rakyat itu, yang mereka pada punya girik lah katakanlah ya, yang paling sederhana girik. Mereka masih pegang, fisiknya masih dikuasai, tiba-tiba timbul ini sertifikat. Kan bingung jadinya. Yang keadaan sekarang Bang Rocky juga begitu. Dia masih punya hak garap, belinya juga dari penggarap awal. Desa juga menyatakan bahwa memang itu dulu punya Kang Andi, dijual kepada Bang Rocky, dibayar pajaknya ke desa. Memang begitu runtutannya. Kalau hak garap itu seperti hak milik juga. Gitu. Ketika di suatu objek tanah tidak ada lagi hak-hak lain, adanya hak garap bisa naik menjadi sertifikat ketika waktunya sudah berjalan, sudah 20 tahun, 30 tahun, kemudian bisa diperpanjang lagi 20 tahun. Jadi nggak mungkin mati. Jadi kalau misalnya mereka sudah punya SIPPT, mereka cuma punya izin membeli dengan harga pasaran. Kalau masyarakat mau jual, masyarakat boleh melakukan kontra beli, boleh, ya, nggak kemudian semena-mena dibeli. Ingat di kota wisata pernah ada satu rumah, tinggal satu-satunya dia melawan, tapi akhirnya juga nyerah juga karena rumahnya dia udah diputus juga listriknya. Itu pernah ada satu Sinarmas dulu. Sekitar tahun saya di sana kurang lebih 2004-2003. Ada satu rumah, ya kurang lebih satu. Itu contoh bahwa ada rakyat tetap menolak. Perkara tahun 89 pernah ada gubuk di UI, juga gubuk 1 miliar di UI tahun 89 juga karena melawan penggusuran. Jadi artinya di sini rakyat bisa melawan, gitu. Nggak bisa semena-mena. Pengembang manapun nggak boleh. Kalau kita sholat, kita mesti wudhu. Nah sama mereka juga mau ngambil tanah itu harus beli, nggak sah. Jadi kalau mereka punya SHGB, ya monggo-monggo aja. Semua juga orang punya SHGB, ya kan? Kalau dia mengeluarkan 14 nomor sekian-sekian, ya silakan aja lo ngecoprak aja sana. Tapi ini tanah masih gue dudukin, gue masih punya alas hak. Ya. Kalau Bang Rocky dibilang palsu ininya, mana surat aslinya? Ini palsu, ya kalau gitu tunjukin dong yang asli. Belinya dulu metiknya dari siapa? Dari si Andi. Andi menyatakan gua nggak pernah jual.
Tapi kalau Pak Rocky, saya nggak mau mencampuri terlalu dalam ya. Artinya kalau kita cuma proses prodem itu, saya laporan ke ketua sama sekjen mencermati tentang proses SIPPT-nya aja. Kalau misalnya ternyata 6.000 orang, 6.000 kakak, kalau kita hitung aja, nah 90 kakak, saya ambil 6.000-nya aja nih Bang. Kalau 6.000 kakak, maka kalau satu rumah aja, satu rumah 72, tanahnya 72, bangunan 38, maka perlu kurang lebih 90 hektar. Kalau kita hitung untuk properti 90 hektar udah termasuk pasos. Nah makanya mereka masih punya hak, ya belum pernah dibebaskan. Sekarang rumah teman-teman nih masih punya girik, tiba-tiba datang traktor, kan nggak mungkin juga kita mau diam, terlalu goblok benar gitu loh. Dan ini perbuatan barbar lah. Kang Dedi juga tadi udah bilang bahwa Sentul City sering sekali mengeluarkan tindakan barbar. Saat ini di sana itu udah ada tim eksternal ya, preman-preman, udah saling ini. Iya bayaran, mereka menempatkan orang untuk melakukan intimidasi. Tapi dengan dasar SIPPT yang kami masih menduga offset. Nah sekarang juga kita udah tahu juga pemegang saham, presiden komisarisnya juga udah ada yang baru. Ya, tapi itu urusan mereka lah. Kita sih tetap konsen terhadap SIPPT. Mungkin kalau nanti ada pertanyaan, kita bisa lanjutkan di dalam diskusi lain. Terima kasih Ketua, Pak Sekjen, Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira ada teman-teman media yang mau menanyakan? Silakan. Dengan dari Poros Nusantara, izin bertanya, ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Memang kalau kita bicara masalah tanah ini sebetulnya sudah sampai ke ranah presiden ya, mafia tanah. Pertama, saya mungkin menggugat pada Prodem khusus jaringan aktivis pro demokrasi. Memang kalau kita bicara tanah nggak akan selesai-selesai. Ya. Kasus tanah di tempat kami sampai orang tua kami tiada pun sampai sekarang masih bahkan bermasalah terus. Artinya dengan adanya Prodem ini salah satu kasus ya yang ada di Sentul City ini. Tapi kami berharap artinya memang jika Prodem ini benar-benar mau berjuang, jaringan ini memang harus di seluruh Nusantara. Karena luas tanah Indonesia ini tidak kira-kira begitu luasnya ya. Dan yang jelas tadi tuh mafia-mafia tanah. Mulai dari kelurahan-kelurahan ke kepala-kepala desa, tumpang tindih surat-surat itu yang sampai saat ini susah seperti benang kusut gitu. Mudah-mudahan kita tidak menjadi bagian dari tanah sengketa itu. Itu pertama. Yang kedua terkait masalah Sentul City ini sampai sejauh mana tim dari Prodem yang berjuang ini berkomunikasi dengan BPN. Seperti tadi sampaikan juga kan, memang ada ruang-ruang khusus yang diberikan pada. Nah itulah sebetulnya kalau kita mau berjuang atau mendongkrak itu memang sudah jelas bahwa memang ada ruang-ruang khusus yang diberikan. Nah kita tahu bahwa program presiden sekalipun sudah Satgas Mafia Tanah itu ada. Apa gunanya kalau itu didengung-dengungkan? Ternyata sampai rakyat yang jadi korban terus menerus itu. Saya rasa kita membukakan, kita beri semangat para Prodem terus berjuang kali ini. Iya. Tadi kan sudah kami sampaikan bahwa untuk mengetahui duduk kasus dan beberapa data yang masih sedang kami cari dan investigasi soal kebenarannya, sehingga bahwa perjuangan ini itu tidak akan berhenti. Kami termasuk seperti kami juga akan mendatangi BPN untuk ya sudah jelas-jelas kami minta supaya kalau kami sudah punya data, sudah memiliki data yang lebih, yang kami yakini kebenarannya, kami akan mendatangi BPN untuk meminta mencabut HGB yang dimiliki oleh Sentul City. Itu yang pertama. Karena
HGB yang dimiliki oleh Sentul City itu sampai hari ini kami duga itu didapat dengan cara-cara yang tidak benar, cara-cara yang melawan hukum. Nah, perlu saya sampaikan di sini, perlu kami sampaikan juga bahwa kami sekaligus ingin menyampaikan kepada Sentul City bahwa Prodem siap melawan mereka dan tidak akan berhenti untuk melawan mereka. Jadi saya pikir kira-kira itu yang bisa kami sampaikan pada siang hari ini soal pernyataan sikap dari kami Prodem, jaringan aktivis pro demokrasi. Nah, kalau masih ada yang mau ditanyakan oleh kawan-kawan media, silakan. Perkenalkan, nama saya Ibu Esther Alfrida Pasaribu. Saya bagian daripada pemilik tanah di Sentul yang mengoveralih dari penggarap. Nah, penggarap yang saya overalih itu di tahun, mereka sudah ada di tahun 70-an, dan kami persis di samping Sandi Negara Cyber. Nah, kami membeli itu berniat untuk membuat panti jompo. Pada saat kami membeli itu berniat panti jompo. Pada saat kami membeli itu belum ada Sandi Negara, belum ada Cyber. Nah, ketepatan sekarang sudah ada Cyber. Saya bersyukur sekali dengan adanya Cyber, maka panti jompo yang akan dibangun di sana tidak bersentuhan banyak dengan masyarakat. Maka itu akan lebih membuat program kami ini mudah-mudahan lebih aman, tidak bersentuhan banyak dengan masyarakat. 2 tahun yang lalu saya disomasi sama Bapak Samsul Jalal. Nah, saya bertelepon sama beliau, Bapak, saya bilang, Bapak saya itu pejuang, saya bilang. Bapak saya itu pejuang, saya tuh pengen sekali membuat sesuatu gitu. Tolong dong, Bapak kan baju hijau, kenapa sih Pak harus begini gitu kan? Kita ini sama anak bangsa loh Pak, saya bilang. Bapak sebelum jadi tentara, Bapak saya udah jadi tentara loh. Berapa cc pun darah Bapak saya itu udah tumpah di negara NKRI ini gitu loh. Kenapa sih Bapak harus begini, saya bilang. Terus beliau bilang, ya ini kan hukum. Pak, hukum mana sih yang nggak diberi oleh Sentul, saya bilang. Jangan begini dong, saya bilang gitu kan. Saya tidak terlalu open di situ. Dan kalau beliau Sentul itu mau bikin operasi besar-besaran, itu dikala, mohon maaf, dikala acara mau puasa, mau lebaran, supaya ada biaya operasional mungkin ya, saya nggak paham, tapi itu tanggapan saya gitu. Tanah kami itu di pinggir jalan persis. Tanah itu di pinggir jalan persis. Di belakang batas tanah kami itu sungai. Itu adalah kode alam mengatakan ini punyamu, ini punyaku, batasan ya. Luasnya 10 hektar Pak. Nah, kenapa saya begitu besar mau bikin panti jomponya? Karena saya pengen panti jompo itu tidak menjadi tempat penjara buat orang-orang tua. Saya mau bikin di situ fasilitas, ada taman bermain untuk cucu, ada lempar bola untuk bapak-bapak yang mau belajar golf. Nah, kalau mantu-mantu datang bisa bonsai-bonsaian, bisa fasilitas itu yang mau saya bikin banyak di sana. Ya, nah kalau mereka bilang lokasi saya ini mengganggu, tidak Pak, karena persis di pinggir jalan. Sandi Negara bersertifikat. Berarti kalau Sandi Negara bersertifikat, kami tuh hanya dipisahkan pagar dan jalan kecil. Berarti memungkinkan untuk menjadi sertifikat. Di belakang kami ada sungai kecil. Berarti itu adalah batasan, itu punyamu, ini punyaku gitu loh kan. Nah, kami punya juga. Nah, untuk tempat tinggal saya pengen sekali dari tahun 94 saya tuh sudah berjalan-jalan di Sentul. Kalau ke Sentul, ke perumahan Sentul itu mahal. Terus motonya itu begitu Anda membuka jendela ada gunung, begitu kita buka rumah bukan ada gunung, rumah tetangga. Nah, saya jalan-jalan tuh sampai ke arah rumahnya Pak Prabowo dulu. Saya lihat bagus ya tempatnya gitu kan. Nah, kami juga ada membeli di Bojongkoneng gitu untuk tempat tinggal. Itu pun di pinggir jalan.
Di samping kami sudah bersertifikat, di belakang tanah saya sudah bersertifikat, di samping saya lapangan sepak bola, di depan tanah saya jalan. What is that? Di samping saya bersertifikat, di belakang tanah saya bersertifikat, di samping saya lagi tuh, samping kanan saya lapangan sepak bola. Nah, kenapa tidak bisa membuat sertifikat begitu, Pak? Sampai saya bilang sama Sentul, apakah rakyat Indonesia untuk menghirup oksigen di daerah Sentul harus membayar lagi kepada Sentul City? Sampai saya tanya begitu. KTP saya KTP Indonesia. Saya lahir di negara Indonesia. Bapak saya tentara. Mau apa lagi kalian ini? Saya bilang. Sampai saya coba datang secara pribadi ke sana. Mereka bilang apa sama saya? Ibu, hak ibu mana? Hak garap ibu mana? Tunjukkan sama kami. Mereka itu kan ada memenjarakan kepala desa, Bapak. Aduh, mengerikan sekali. Padahal dasar dari pembuatan sertifikat adalah kantor desa. Tapi kalau kantor desa mau melakukan suatu pembelaan terhadap rakyat, menyatakan fakta yang sebenarnya, mereka penjara. Aduh, ngeri ya, Pak. Jadi terkadang ya kita apapun itu seorang Rocky Gerung, seperti apapun komentar dan aktivitas beliau dalam berbicara, kali ini mungkin beliau yang Tuhan kirim buat Bojongkoneng, Cijayanti, keseluruhan daerah sana, dan bahkan mungkin ya untuk permasalahan-permasalahan pertanahan di NKRI ini, beliaulah pintu ya mungkin ya. Jadi beliaulah pintu gitu. Jadi saya benar mengatakan seapapun bahasa beliau berbicara, tapi dikala ini ya kita mengatakan beliaulah mungkin ya sebagai pahlawan ya. Sebagai pahlawan yang membuka semua mata, semua telinga, semua memberanikan semua mulut untuk berkomentar, termasuk saya juga. Jadi begitu kasihan Pak saya melihat sendiri itu alat berat itu masuk ke tempat saya, pohon itu numbuh sampai 15 tahun loh Pak. Seenaknya ulele itu 1 jam tuh habis semuanya. Waduh, kita teriak-teriak sama polisi hadir di sono juga lipat tangan. Koramil juga podoai gitu. Jadi saya memang tidak mau ribut, saya hanya berkata pada Tuhan, Tuhan tunjukkan suatu kenyataan buat masyarakat di sini. Sampai segitunya membangun hutan itu nggak gampang loh. Satu pohon itu secara internasional itu dihitung berapa gitu. Tapi dengan gampangnya mereka menghancurkan semuanya itu. Rumah masyarakat Pak, itu saya saksi hidup Pak melihat di sana. Retak gitu loh Pak. Waduh, ngeri sekali. Hah? Banyak orangnya di situ. Rumah masyarakat. Alasannya awalnya sebelum bersertifikat apa? Mereka kirik katanya. Justru saya lucu, tanah saya ini kok nggak bukan kirik. Saya justru mempertanyakan ke desa mana tersinya. Nah, sedikit ya, baru pasar ibu. Iya. Jadi kalau misal letter C, garap, baru kan garap ya. Garap. Nah, Katanya garap. Ya, garap itu bisa ditingkatkan jadi peningkatan haknya itu. Iya. Begitu mau habis, langsung daftarkan ke kelurahan. Ya, nanti di kelurahan itu akan dicatat menjadi letter C. Ya, hak garapnya tetap ada, tapi letter C di apa tuh namanya di balai desa ada. Kemudian dari letter C itu diajukan lagi untuk ditingkatkan jadi sertifikat. AJB. Apanya tadi yang habis Pak maksudnya? Hak garap itu udah waktunya. Oh, 30, ini sudah 30 tahun lebih Bapak gitu iya, loh. 30, terus kemudian diperpanjang lagi 20, Iya. kemudian langsung daftarkan seperti Bang Rocky ya. Bang Rocky sebetulnya ada sekarang ini pertanyaan kalau teman-teman mau kejar lagi, tanya sama kepala desa ya, atau kepala desa saat ini nih, kepala desanya Bang Rocky ini di posisi siapa? Cantik manis. Kalau misalnya Ini maaf ya kawan-kawan, kita fokus pada jumbo pers ini. Nanti kalau memang ibu mau ini silakan kita Baik, konsolidasi Pak, nanti. terima Kita kasih. fokus biar ini tidak lari bias kemana-mana. Ya, makasih ya. Nanti kontak aja ke ini kita.
satu lagi ya. Boleh, boleh. Habis ini ya. Berarti dengan mengucapkan terima kasih kepada kawan-kawan yang telah hadir pada hari ini atas bantuan juga yang mengirim roti, aqua, dan nasi kotak. Kami ucapkan terima kasih atas dukungan terhadap gerakan Prodem melawan Sentul City ini. Akhir kata saya tutup. Terima kasih semua. Dukung kami, semangat kami. Kita tetap akan selalu bersama rakyat.